Acara berikutnya yaitu dakwah Islamiyah yang akan diantarkan oleh Bapak Ustaz yang Muda Haji Asman Lambo, SHI Esos MSc MM. Waktu dan tempat disilakan. Selanjutnya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Bapak Ibu, Nabi Sulaiman suatu ketika ada seorang anak muda. Anak muda ini datang mengundang Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman untuk apa? Untuk menghadiri pesta pernikahannya hari esok. Ya. Jadi datanglah ini anak muda ke rumahnya Nabi Sulaiman untuk mengajak mendatangi pesta pernikahannya besok. Akan tetapi anak muda ini diikuti oleh malaikat maut. Diikuti oleh malaikat Israel, pencabut nyawa. Pada saat datang ini anak muda memanggil Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, besok saya mau menikah. Engkau kak jok karimulata wa kateki hadiriwi perabutingat kubaja. Akhirnya lewatlah ini anak muda mendekat malaikat maut. Maka dia malaikat maut, wahai Nabi Sulaiman, aga akatana ya rodendre anak muda jok ke kubulata. Ya, maka Nabi Sulaiman katakan, wahai malaikat maut, tujuan anak muda itu memanggil saya besok untuk hadiri pesta pernikahannya. Akhirnya apa kata malaikat maut? Mohon maaf, besok itu anak muda sudah waktunya meninggal. Waktunya nawana nyawana. Ya, saya sudah ini mengambil nyawanya besok. Akhirnya Nabi Sulaiman canunno, makanya Nabi Sulaiman, wah, parah kalau begini. Ternyata lo ni pelik mati baje rona muda kasina nang kakwe wae mudika. Tiba keesokan harinya, alhasil ini Nabi Sulaiman dia datangi Pak, itu acara pernikahannya. Akan tetapi sebelum acara pernikahan, waktu nang lesir anak muda itu boleh ulangan Nabi Sulaiman, dia mendengar ada anak kecil menangis di rumahnya Pak. Lepangi korbolana anak biu-biuwe na wiringi Andre na patuoy na piara si bawa tumatuan. Dia anak orang miskin, anak yatim bersama orang tuanya, ibunya dalam keadaan sakit. Akhirnya dirawat ini, kemudian diberi makan. Na inappa na salainnya runai anak biu-biuwe, kemudian melanjutkan perjalanan ke rumahnya ini anak muda. Apa yang terjadi? Esok harinya Pak, Nabi Sulaiman mendatangi acara pernikahannya. Nabi Sulaiman alaihissalam melihatlah ini anak muda bahwa makawi ini mati. Sebab makawi ini dia nabi tanah mati anak muda Pak. Kali malah kalau maka melo ni mati banyak. Tiba-tiba Pak berlangsung pernikahan dengan baik, tidak meninggal ini anak muda. Tiba sebulan dia tidak meninggal. Tiba setahun sudah ada anaknya dia pada mati. Tiba 2 tahun duanya anak dia pada mati, bahkan meningkat rezekinya, hidupnya sejahtera Pak. Akhirnya bertemu kembali Nabi Sulaiman dengan malaikat maut. Makutane Nabi Sulaiman, maka da malakala mo balik-balikan. Maka da marangka, maka da ko melo ko malay nyawane ro anak muda waktu na buti, talun duanya na di panamati. Para timu balik-balikan. Aga nasang malakala maut, wahai Sulaiman Nabi Allah, yaro anak muda waktu na lesu kole mulata mundangi ria cara Pak butingan na angka anak biu-biu teri lepangi pandre lepangi piara ya anak miskinnya no gangkannya anak miskinnya hidup menegakkan tulang punggungnya kembali. Dan dengan amalnya itu maka depo Allah Ta'ala malakala mau aja muale nyawale anak muda sampai 40 tahun yang akan datang. Jadi 40 tahun dipanjangkan umurnya ini anak muda gara-gara pura dan pandai anak miskinnya Pak. Ya, pertanyaannya, Abe Pak. Pertanyaannya, ibu-ibu, ya ro umur wadigai lamperi atau tidak? Nah, kira-kira pendapat Ustaz, bagaimana? Apakah umur bisa diperpanjang atau tidak? Ya, siapa tahu ada jawaban. Kira-kira yo umur wadi gay lampir. Na sabaya anak muda pura na pandre anak miskinnya. Sebenarnya nadapi ni jadwal na mati baja.
Akan tetapi dia na yala nyawana na sa bawah kini pong Allah Ta'ala aja muali nyawana itu anak muda. Lampiri umur na 40 tahun mengoloi gara-gara pura minapandre pakir miskin. Jawabannya, apakah umur itu bisa ditambah atau tidak? Jawabannya adalah sebenarnya di nasala ya rohan desei maka ada 4 sudah dipastikan. Pertama jodoh, yang kedua kelahiran, yang ketiga rezeki, yang keempat ajal. Pura dinapatkan kuat jalan tepung Allah Ta'ala. Pura dinapatkan tu dalit tepung Allah Ta'ala. Akan tetapi dek gaga hakna rupa tawe untuk merubah segalanya, tapi hakna pun Allah Ta'ala tidak ada yang bisa melarang. Maka dia pun Allah Ta'ala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakimah. Nari ko pong Allah Ta'ala puelo ide gagawin ni macangi. Ya ko pong Allah Ta'ala macangi ide gagawin ni puelo. Di ayat yang lain, fa'alun lima yuri. Nabigaw pong Allah Ta'ala aga ni lori. Di gagawin ni macangi pa. La hawla wa la quwata illa billah. Di gagawin sebta, di gagawin leta isakun lena mana pong Allah Ta'ala. Ya. Jadi ajal itu memang sudah ditentukan, tapi ko pong Allah Ta'ala melok tambah umur na tawe, tidak ada yang bisa menghalangi. Terserah Allah. Aktugan. Tidak ada yang bisa melarang Pak. Allah mau mengurangi, Allah mau menambah, apa haknya hamba? Tidak ada. Itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau umur tidak bisa ditambah oleh Allah, kenapa ada doa diajarkan Nabi panjang umur? Allahumma ja'alna tawil umurana wa sahih ajsadana. Ya Allah, panjangkan umurku, sehatkan badanku, waqfir amwalana, banyakkan hartaku, ya kan? Ya. Lalu bagaimana? Kita diajarkan panjang doa panjang umur, kita diajarkan bagaimana minta rezeki, ya. Rabbana Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, berikan saya rezeki yang halal, rezeki yang banyak. Kan banyak doa-doa begitu. Kenapa Allah ajarkan kita minta rezeki? Kenapa Allah ajarkan doa panjang? Kenapa Rasulullah ajarkan doa panjang umur? Ya. Berarti kita boleh berdoa panjang umur, berarti ada haknya Allah untuk memanjangkan umur. Sebagaimana kisah anak muda tadi, dengan amal solehnya memberi makan anak yatim, Allah perintahkan kepada malaikat maut, jangan kau dulu cabut nyawanya itu anak muda, 40 tahun dipanjangkan umurnya gara-gara memberi makan anak yatim. Ya kau Allah Ta'ala melo, tidak ada yang bisa melarang. Jadi itu tu nasalah ya romak kada, hadisnya romak kada, umur ajal sudah ditentukan, ya, dia nasalah. Akan tetapi kalau Allah mau panjangkan, terserah Allah. Dan peristiwa ini terjadi Pak, anak muda ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara bersedekah kepada anak yatim. Terjadinya itu pada bulan Muharram. Makanya ulama kita mengajarkan malari ade ni ro adatul muhakkama yakula muharrami nasuruki mega masih dekat, ya, nasuruki madwa salama gangkana ini ogi mega tongani dua salama na cuiri senu-senurna nabi nu mendre lopie mandre kubu pitun rupa setelah turun air, ya. Itu sih ini ipasale taman ribu pitun rupa panje gola na kasih campur mana gangkana na kena mana joli-joli ternyata panjang umur. Ini Pak. Apalagi kita disuruh banyak bersedekah pada bulan Muharram. Sebagaimana dipanjangkannya umur seorang anak muda yang datang menemui Nabi Ibrahim itu karena dia memberi makan anak yatim. Makanya banyak-banyak bersedekah bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau Allah yang mau, tidak ada yang bisa melarang. Ini jemaah dirahmati Allah. Namun ada beberapa hal yang sebenarnya pada bulan-bulan Muharram itu kadang-kadang sebenarnya kita melakukan hal-hal yang malah bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Seperti apa? Bulan Muharram nagosok ni mak baca-baca, tapi ke-10 lima na palete pa imam. Pura ni nabaca pusina bulana, nabaca ni alakke na bulana, nabaca ni galuna, nabaca ni dauruna, nabaca ni nenena. Nabaca mana? Gangkan na puso pa iman na taro pa. Magkatanay ka kamarin, magkadawad ni mo, gay palit-palit na imang, paimangin ko ito mabaca-baca, di na marigaga. Yang pantibiga mo, yang pelona. Ya, usok memang ni palit pa. Magkadawad ni mo, gay baca pusina bulay, tidak ada masalah.
Selama itu bukan menjadi kewajiban, hanya menjadi tafa'ul senur-senur, kemudian akidah kita tidak ada keyakinan, maka nak kodek na ibaca pusina boleh, tidak ada masalah, tetap boleh. Namanya juga doa selamat. Magi na pusipula na baca toriolota na sabab papakaian. Itu adalah akhlaknya orang tua dulu. Nari ko angkay paima pole, angkay to malapit tak pole, angkay to macata pole, angkay to pandrita tak pole, de nasuroy tudang ko saliwan na bulay, de to nasuroy mutama rilalan na bulay, maka de ito pandrita tak nataroy ni tanga na bulay na sebagai bukti papakalabdi agar de na marisaliwa de to na marilalala de, koy tanga na bulay taro, ye naro nasat tawe pusi bola non roy mabaca-baca. Ito sige menjadi keyakinan ni pusi bolay, pusi na mi bola na tulin urusuk na matay boka ni pusi na din ang kanabisay. Ya ini bermasalah Pak. Nah itu perbaikan akidah. Nah, sekarang ini Pak banyak anak-anak muda itu nggak paham bagaimana silsilah amalan-amalan orang tua dulu yang bukan menjadi sebuah akidah, hanya menjadi sebuah adat istiadat atau adatul muhakkamah yang hakikatnya menjadi sebuah akhlak di tengah masyarakat, sekarang dijadikan keyakinan akidah. Coba kita lihat sekarang Pak. Ye kolap ko ichoki tahu ko mamotor o imang otoy lepak do ko ichoki. Ye ko tahu na lapo na muncul lagi. Itu kan akidah rusak Pak. Seakan-akan malepi inyongnya lebih mulia itu kucing daripada manusia. Coba. Ya. Apalagi kita lihat denamelo foto si patelu ini anak-anak muda milenial aja na semua foto bertiga mati sih, maka nak dena sih mau mati telu na mati namun pak foto na mati itu yang penting makna tapi waktu na mati dek na mati apa, karena syarat kematian itu hanya satu, bernyawa. Kalau bernyawa pasti mati Pak, nggak ada jalan tidak mati, karena maka dek Allah Taala kullu nafsin dha'iqatul maut, semua bernyawa pasti mati. Jadi syaratnya mati bernyawa, bukan corona. Ya, banyak orang kena corona tidak mati. Banyak orang pakai masker mati. Kenapa pakai masker terus? Tidak pernah gosok gigi, gangkana naracuni alena, mati. Pisang ina taro bau natinguna. Ya, mati gara-gara masker. Kenapa? Ajalnya sudah tiba. Kemudian banyak keyakinan yang salah, yang biasanya memang ustadz-ustadz kita itu memberikan pemahaman yang tidak sampai. Seperti banyak ceramah, siapa yang mati di dalam masjid pasti masuk surga. Kalau saya belum tentu masuk surga Pak. Karena di Makassar pernah ada yang mati di dalam masjid. Waktunya masuk di masjid, nak rempe AC nama sigie. Napelo neno AC nama sigie, nak konta listrik mati ke masjid. Apakah dia masuk surga? Jelas tidak, karena dia masuk saja mencuri dalam masjid. Betul mati dalam masjid, tapi bukan mati dalam keadaan ibadah di masjid. Jadi bukan karena tempatnya menyebabkan kita mati selamat. Bukan persoalan tempatnya. Tapi persoalan bagaimana apa yang kita bawa menghadap kepada Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Allah ciptakan kita hidup di dunia ini, Allah ciptakan hidup dan mati, Allah ciptakan mati dan hidup. Tidak ada yang lain kecuali Allah ingin melihat siapa yang terbaik amalnya, siapa yang terbaik kegunaannya, siapa yang paling banyak manfaatnya. Jadi tujuan kita hidup itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya adalah menjadi orang-orang yang paling banyak manfaatnya. Ya, kiguna kipa. Ya, kalau ada orang hidup di gagal guna-gunana, mak bali bola de nasewa ada bali bolana, mak bali toko de nasewa ada bali tokona, masih lesureng de nasi coco, ya warang-warana itu matuana nasasai, ya. Berarti ini tidak ada manfaat, Pak. Bukan menebar manfaat. Tujuan hidup itu adalah menebar manfaat. Bagaimana kita bermanfaat kepada sesama, bermanfaat kepada lingkungan, bermanfaat kepada semua infrastruktur yang ada di sekitar kita. Itu tujuan kita Pak. Saya pernah lihat ada mobil mewah jalan ke Makassar, saya ikut di belakangnya Pak. Tertulis di belakang mobilnya, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tulisannya bagus sekali di belakang. Tapi na muka kacana otona na dem permanu sampana kuirilalange. Ini namanya tulisan la ilaha illallah tapi tidak amalkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah dan Allah mengajarkan kebersihan, jangan merusak. Natalek kami sampana, tidak malu tulisan la ilaha illallah di belakang mobil, buang sampah sembarang tempat. Tidak ada pengamalan terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Islam itu diajarkan at-tuhur syatrul iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Nah, itu penting Pak. Makanya bulan Muharram ini
Apa yang harus kita lakukan? Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala kutipan yang sama di dalam kitab Al-Ashira Al-Muwajibatu li Mahabbatillah mengatakan ada 5 yang harus kita lakukan pada bulan Muharram. Ini afdal kita lakukan. Pertanyaan, aksiru bis sadaqah, memperbanyak dengan sedekah. Pemegang ini masih sedekah, Pak. Kenapa? Dengan banyak sedekah ini tarfaul bala, Allah akan menolak bala. Tulul umur, akan memperpanjang umur. Jadi kalau banyak sedekah, Allah bisa panjangkan umur, Allah bisa berikan kita panjang umur, kemudian Allah SWT bisa tolak musibah-musibah yang akan menimpa kita. Ini bulan Muharram. Yang kedua, banyak bersalawat. Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam saat dia diciptakan rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah. Dia menengok ke atas langit, dia lihat itu tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka pada saat itu Nabi Adam alaihi salam mengatakan, siapa nama itu berdekatan dengan namamu ya Allah? Maka Allah katakan, itu adalah kekasihku, namanya Muhammad. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Adam? Bolehkah saya lihat itu wajahnya Muhammad? Kenapa begitu mulianya berdekatan dengan namamu? Ya. Maka pada saat itu Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk bersalawat. Jadi Nabi Adam disuruh memang di salawat riolotan di pancajina Nabi Muhammad. Sehingga ulama-ulama kita yang hakikiyah mengatakan, ya Rabb Nabi Muhammad SAW awaluhu fil haqiqiyah wa akhiruhu fil zahiriyah. Dia adalah pertama secara hakiki, pacapurangi secara lahiran.